Nah, gengs, balik lagi sama gua Bagas. Sebelumnya gua mereview sebuah mobil dan kita udah lama banget nih nggak nge-review motor. Nah, kali ini gua mau mereview motor dari Yamaha yang motornya itu cukup terkenal di eranya dan jenisnya ini tuh naked bike, yaitu Scorpio Z tahun 2010. Nah, gengs, gue mau cerita sedikit dulu nih tentang si Scorpio ini. Jadi, awal mulanya Scorpio ini dibuat untuk menggantikan RX King, yang notabene RX King itu kan masih 2 tak dan regulasinya tuh kayak udah nggak ramah lingkungan untuk RX King ini. Jadi, Scorpio ini dibuat gitu. Nah, generasi pertamanya itu dibuat tahun 2002 sampai 2004, CBU Jepang lagi. Sebutannya tuh ada dulu buat generasi pertamanya itu tuh namanya Steko alias Scorpio tangki kotak gitu. Nah, terus 2005 masuk generasi keduanya ya, yang ini 2005 sampai 2011 deh kalau nggak salah. Itu lokal, udah lokal tuh, udah bukan CBU Jepang lagi. Terus di 2012 sampai 2015 muncul tuh generasi ketiga yang modelnya tuh agak-agak aneh, yang kayak gini gambarnya. Gua kurang serak sih sama model bentuknya, yaitu masalah selera ya, tapi gua agak kurang seneng aja dengan modelnya itu gitu. Nah, gengs, untuk motor di tahun 2010 modelnya tuh bulat-bulat gitu ya, gengs. Modelnya tuh masih yang bulat-bulat gitu loh, nggak cuma Scorpio sih, Vixion gitu, terus kayak Mega Pro, Tiger gitu. Modelnya tuh yang bulat-bulat kayak gini, dari tangkinya yang modelnya membulat, terus headlampnya, speedometer gitu, bahkan ke area stop lamp itu tuh kayak masih bulat gitu loh, nggak seagresif kayak motor-motor naked yang sekarang gitu kan, kayak CB ataupun Vixion yang sekarang tuh kan modelnya agresif banget ya. Kalau yang 2010 tuh masih bulat gitu loh, gengs, gitu. Terus kita lanjut ke bagian area speedometer dulu ini. Nah, untuk area speedometernya ini, dia itu desainnya yang membulat, ciri khas tahun 2010-an dengan indikasi RPM sama indikasi speednya sendiri gitu. Ada juga indikasi bensin, terus sama indikasi speedometer ataupun tachometer ya, masih sederhana sih tampilan speedometernya gitu. Terus di bagian sini juga indikasi lampunya tuh juga masih sederhana, kayak netral, terus jarak jauh sama lampu sen tuh. Untuk tombol-tombolannya sendiri kita lihat, nah di sini juga masih sederhana banget ya, gengs. Dari mulai yang lampu tombol sen, terus dim, ini klakson, terus starter, terus dari tombolnya ada kill switch, terus lampu buat nyalain lampu utama, sama lampu jarak jauh. Terus ada motor naked tuh, yang gue seneng dari motor naked tahun 2010-an tuh ada lampu dimnya gitu, kayak mobil. Jadi kita bisa ngasih tahu misalnya ada yang berlawanan arah, kalau misalnya dia ataupun kita mau nyalip, kita bisa ngasih tahu lewat lampu dim sih, nggak perlu klakson gitu. Terus kita mungkin lanjut ke bagian lampunya. Di sini tuh lampu utamanya tuh masih yang bulat gitu ya, gengs, tapi sense-nya tuh kotak. Untuk lampu utamanya sendiri, dia ini aslinya nih bohlam, tapi pemiliknya nih udah ngeganti ke LED gitu. Terus ada lampu senjanya, dan untuk lampu senjanya sendiri tuh masih bohlam gitu. Terus oh ya, untuk suspensinya sendiri dia itu masih teleskopik ya, geng.
belum yang upside down, ya teknologi sederhana lah tahun 2010-an yang masih masuk di saat itu gitu. Terus mungkin kita lanjut ke bagian pengereman. Nah, di bagian pengeremannya ini untuk Yamaha sendiri, Scorpio ini dia tuh udah pakai double piston untuk pengereman cakramnya gitu. Karena biasanya kan setahu gua Yamaha itu kan masih single piston ya pengeremannya, tapi untuk Scorpio ini dia ini udah double piston gitu. Terus untuk tipe bannya sendiri ini dia pakai merek Swallow dengan tipenya tuh 80/90 ring 18 tuh. Terus kita lanjut ke bagian tangkinya. Nah, tangkinya ini tuh dia tuh ramping ya gengs, beda sama kompetitornya yang Tiger. Itu tuh Tiger tuh tebek banget gitu, tebel gitu tangkinya. Nah, tapi untuk Scorpio ini tuh dia modelnya tuh ramping gitu, bahkan sampai ke bagian belakangnya tuh ramping. Untuk mesinnya sendiri dia itu masih pakai teknologi SOHC ala Yamaha. Pengapiannya masih karburator. Terus tenaganya itu sekitar 12 PS di 8000 RPM. Modelnya tuh kayak fiction ya gengs, model ininya mesinnya gitu. Tapi ini tuh udah 225 cc, 1 silinder gitu. Nah, terus kita lanjut ke bagian belakangnya. Untuk bagian belakangnya sendiri itu tuh untuk shocknya sendiri yang belakang dia itu tuh pakai monoshock. Terus pengeremannya sendiri itu masih tromol ya gengs. Sangat disayangkan sih, karena untuk motor dengan cc sebesar ini tuh masih tromol gitu. Cuman nggak tahu nih nanti saat test ride gue rasa sih juga walaupun tromol masih cukup oke sih, karena pesaingnya sendiri itu Tiger udah double disc gitu. Gue nggak tahu kenapa insinyur Yamaha ngebuat dia masih tromol. Mungkin ada ini sendiri lah, perhitungannya sendiri gitu, kenapa masih pakai tromol. Terus untuk ukuran bannya sendiri dia itu pakai merek IRC. Tipenya itu a few moments later. Bentar. Dia merek IRC. Nggak ada kayaknya sih ini. Kayaknya sih 30018 sih. Ringnya tetap 18, cuman gue kurang tahu nih untuk ukuran bannya sendiri berapa yang belakang. 2000 years later. Kurang jelas soalnya, nggak ditampilin di bannya gitu sih. Nah gengs, untuk bagian belakangnya ini, stop lampnya ini kayaknya sih ini udah gantian ya geng, kalau menurut gua. Karena setahu gua Scorpio tuh stop lampnya itu full untuk lampu stop lamp gitu, full merah gitu. Nah ini nih dia tuh ada lampu stop lamp, terus ada 2 lampu sen gitu. Nah kan kayak ada pemborosan gitu kan, ini udah ada 2 sen, kenapa ada sen juga, ada lampu sen tanduk juga di sini kan gitu. Dan semua lampunya ini tuh bolam semua gengs gitu. Nah gengs, untuk posisi ridingnya sendiri dengan tinggi gue yang 165 cm sih, gue nggak ngerasa terlalu tinggi ya untuk motor ini. Kan biasanya motor naked kan tinggi ya. Nah ini enggak sih, itu posisi pengendariannya kalau menurut gue sih masih cukup nyaman gitu. Terus jarak gua sama ke stang itu juga pas gitu. Ini sih memang Scorpio kan terkenal untuk motor yang enak untuk touring ya. Menurut gue sih bener sih gitu. Kalau misalnya buat harian sebetulnya oke-oke aja ya. Cuma kan macetnya Jakarta itu kan udah nggak bisa ditoleransi gitu kan. Ya kalau misalnya mau harian sebetulnya better untuk pakai Matic gitu. Tapi kalau
mau pakai Scorpio aja oke-oke aja gitu. Oh ya, untuk tangki yang wrappingnya ini sendiri, ini nih tangkinya ini ukurannya tuh sekitar 12 sampai 14 liter deh kalau nggak salah gitu. Cukup banyak sih dengan ukuran tangki yang ramping ini gitu. Nah, kali ini gue mau nyoba pengalaman berkendara dari si Scorpio ini nih. Ini gue dari tadi lewat jalanan yang enggak bagus jalannya gitu, lewat tanggul. Nah, ini suspensinya tuh masih main banget gitu. Kita batnya kongset. Gue masih kurang dapat feel nekungnya. Coba nanti kita coba ya kalau ada jalannya nekungnya enak gitu, yang ada jalan nekungnya enak lagi gitu. Gitu aja. Tenaganya ngisi terus, benar-benar 225 cc sih. Ini sih. Jadi, nah remnya juga masih enak banget tuh. Suspensinya juga masih enak gitu. Saya itu minusnya RPM sama speedometer tuh udah nggak main, jadi gue nggak tahu yang bahas juga nih. Tenaga yang masih terus, padahal itu masih di 1, 2 sama 3 loh, tapi sebegitu ininya tuh. Remnya juga nih, kita coba ya remnya. Sekalian nyoba di jalan. Nah, rem depannya masih pakem banget tuh. Ya, kita coba di jalan rusak nih. Masih main banget gitu suspensinya. Coba nanti ya, kita coba nih, ada gua tahu trek lurus yang mungkin bisa lah, bukan trek sih, jalanannya tuh lurus enak gitu, bisa buat nyoba motor ini seberapa kencang gitu. Tarikan bawahnya sih masih kurang dapat gitu kayaknya deh. Pas masih di bawah sih masih kurang sih. Mantep tarikannya
dapat pol sih, cuman lihat kayaknya tarikan bawahnya agak kurang deh, dia kayak agak nahan gitu loh, padahal udah lepas kopling tapi masih kayak dia kayak nahan gitu loh. Gue nggak tahu sih kenapa, tapi overall sih oke sih ini motor. Tarikan bawahnya langsung nget, tenaganya ngisi terus gitu. Cocok banget sih itu yang mau turun pakai motor ini gitu kan, posisi ridingnya juga ideal kan, enak gitu. Nah, jadi asal bukan asal, maksudnya buat nikung itu masih oke. BMW. Nah, gengs, itu dia review gue tentang motor Scorpio Z tahun 2010 ini, gengs. Nah, gengs, Scorpio ini dijual ya, gengs, dengan harga 13 juta. Terus untuk surat-suratnya dia tuh STNK, BPKB ada, pajaknya juga masih hidup. Minusnya apa aja sih gitu? Untuk minusnya sendiri di bagian tangki ini tuh cat-catnya tuh udah mulai ngeluntur lah, udah mulai nggak bagus gitu. Terus speedometernya dia juga udah nggak nyala karena nggak ada kabelnya gitu. Terus untuk minusnya lagi paling di bagian sini nih, lampu senya tuh udah tambelan isolatifan gini, sama ada kayaknya sih sempat patah gitu, ada tambahan daging gitulah gitu. Tapi overall motor ini enak sih, pas gua tes gitu, gua coba gitu masih enak, tarikannya masih ada gitu, dibawa ngebut oke, dibawa pelan juga oke gitu, suspensinya ya overall oke lah gitu. Nah itu dia gengs review gue tentang Scorpio Z tahun 2010 ini. Buat kalian yang lagi mau cari, boleh hubungin kita gitu, karena Scorpio ini orinya enak, dibuat
custom kan juga dia kan masuk aja kan ke semua tipe custom gitu, motor custom gitu. Udah, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Buat yang teman-teman nih, buat yang punya motor Scorpio ini, bisa nih ceritain pengalamannya di kolom komentar ya, gengs. Gua Bagas, Automotive is Pride.